Teman-teman, kita akan membahas kali ini pada presentasi bagian yang ketiga, pencampuran pestisida dengan tujuan untuk memperluas spektrum pengendalian pestisida. Akan tetapi sebelum kita sampai pada inti dari presentasi ini, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan akan dua hal. Yang pertama adalah tentang tujuan pencampuran dan yang kedua adalah tentang jenis-jenis campuran. Mengenai tujuan pencampuran kita sudah bahas pada presentasi yang pertama dan kedua, yakni ada 4. Yang pertama menghemat waktu dan tenaga penyemprotan, yang kedua memperluas spektrum pengendalian, yang ketiga meningkatkan daya bunuh atau efikasi pestisida, kemudian yang keempat adalah memecahkan organisme pengganggu tumbuhan yang sudah kebal atau sudah resisten terhadap pestisida tertentu. Mengenai pencampuran dengan tujuan untuk menghemat waktu dan tenaga telah kita bicarakan pada presentasi sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pencampuran untuk memperluas spektrum pengendalian. Kemudian saya ingin juga mengingatkan bahwa ada 2 macam campuran pestisida. Yang pertama adalah campuran yang disebut ready mix atau formulasi campuran, yakni campuran bahan aktif pestisida yang dilakukan oleh formulator atau perusahaan dan dilakukan di pabrik. Kemudian yang kedua adalah pencampuran yang disebut dengan tank mix atau campuran formulasi pestisida yang dilakukan sendiri oleh petani atau petani pengguna ketika hendak menyemprot. Dan pada saat ini kita akan membicarakan hanya mengenai tank mix, yakni campuran yang dilakukan sendiri oleh petani sebelum menyemprot. Pestisida umumnya mempunyai spektrum pengendalian yang terbatas. Meskipun pada saat yang lalu ada juga pestisida-pestisida yang mempunyai jangkauan pengendalian yang sangat luas. Misalnya saja insektisida seperti organofosfat, pyrethroid yang mampu mengendalikan berbagai jenis hama, mulai dari ordo Lepidoptera, kemudian Coleoptera, kemudian Tisanoptera, kemudian Orthoptera, Hemiptera, dan sebagainya. Sementara ada insektisida lain, misalnya Lufenuron, yang memiliki spektrum pengendalian yang lebih sempit, yang karena Lufenuron hanya mampu mengendalikan serangga dari ordo Lepidoptera. Demikian halnya dengan fungisida, misalnya fungisida difenoconazole memiliki kemampuan luas untuk mengendalikan jamur patogen dari kelas Deutero, Asco, dan Basidiomycetes, sementara Propamocarp misalnya hanya mampu mengendalikan jamur patogen dari kelas Oomycetes. Susahnya tanaman kita sering diserang oleh bukan hanya satu macam OPT. Kadang tanaman diserang oleh 2 atau lebih OPT, dan dalam keadaan demikian maka 2 atau lebih pestisida yang berspektrum terbatas terpaksa kita gabung agar bisa mengendalikan OPT yang ada. Akan tetapi saya tetap menyarankan apabila tersedia formulasi siap pakai yang cocok untuk OPT yang Anda hadapi, lebih baik gunakan produk yang sudah ready mix. Alasannya, produk-produk yang ready mix tentu sudah melewati penelitian dan pengujian oleh perusahaan dan diuji ulang oleh badan yang berwenang seperti Komisi Pestisida pada waktu registrasi sebelum produk tersebut diizinkan untuk diperdagangkan. Sekarang kita akan masuk pada inti materi. Kita akan memberikan contoh satu. Misalnya
Pada tanaman Anda, tanaman melon misalnya, ada serangan dari embun bulu atau downy mildew yang disebabkan oleh Pseudoperonospora cubensis. Dan pada saat yang sama, melon Anda juga diserang oleh embun tepung atau powdery mildew, Erysippe species misalnya. Maka dalam hal ini fungisida untuk embun bulu dan embun tepung boleh dicampur. Untuk itu kita harus tahu terlebih dulu fungisida yang untuk mengendalikan embun bulu atau downy mildew. Ada beberapa seperti misalnya metalaxyl, propamocarp, mandipropamid, dan fluopicolid dan sebagainya. Kemudian di pihak lain kita juga harus tahu fungisida yang digunakan untuk mengendalikan embun tepung atau powdery mildew seperti misalnya difenoconazole, propiconazole, carbendazim, benomil, boscalid, tridemorf dan sebagainya. Masalahnya adalah bahwa fungisida yang kita sebutkan yang baik untuk embun bulu tidak mampu mengendalikan embun tepung. Sedang fungisida embun tepung juga tidak mampu untuk mengendalikan embun bulu. Oleh karena itu, fungisida yang baik untuk mengendalikan embun tepung, kita tanks mix dengan fungisida yang kuat untuk mengendalikan embun bulu. Contoh yang kedua kita akan ambil dari insektisida. Misalnya tanaman tomat Anda diserang oleh ulat bor atau ulat Heliotis atau Helicoverpa armigera, dan pada saat yang sama juga diserang oleh pengorok daun Liriomyza. Ada banyak insektisida yang kuat untuk mengendalikan ulat, seperti misalnya emamectin, luvonuron, chlorantraniliprol, kemudian insektisida kelompok pyrethroid, kelompok organofosfat, kelompok karbamat dan sebagainya. Susahnya insektisida yang kuat untuk Heliotis ini tidak mampu untuk mengendalikan pengorok daun. Dan untuk pengendalian pengorok daun, jumlah insektisida yang baik hanya terbatas. Yang saya tahu adalah antara lain siromasin, abamectin, dan kartap hidroksida. Oleh karena itu, agar kedua hama tersebut bisa kita kendalikan secara bersamaan, yakni insektisida untuk Liriomyza dan insektisida untuk Heliotis, kita bisa tanks mix, kita campur, dan kita semprotkan bersama-sama. Demikian juga tanks mix sering dilakukan dengan herbisida pada pengendalian gulma. Seperti kita tahu bahwa dalam ilmu gulma, menurut morfologinya kita kenal ada dua kelompok besar gulma, yakni gulma daun lebar atau broadleaf weed, kemudian gulma daun sempit atau gulma rumput atau grassweed atau grassis. Beberapa ahli juga memisahkan tersendiri gulma yang jenis teki dan gulma dari jenis pakis. Kalau misalnya di kebun kita diserang atau tumbuh gulma dari golongan daun lebar dan daun sempit bersama-sama, maka kita perlu tahu terlebih dahulu tanks mix antara herbisida yang kuat untuk daun lebar dan herbisida yang kuat untuk daun sempit. Inilah beberapa contoh herbisida yang terutama kuat untuk mengendalikan gulma daun lebar, seperti misalnya 2,4-D, penazolin, carbendazole metil, chlorpyrrolate, dismendifam dan sebagainya. Dan di sebelah kanan adalah herbisida yang terutama kuat untuk mengendalikan gulma daun sempit. Agar kedua jenis gulma tadi dapat kita kendalikan bersamaan, maka kita dapat memilih salah satu herbisida yang kuat untuk daun sempit. Kita tanks mix dengan salah satu herbisida yang kuat untuk daun lebar.
Pencampuran juga dilakukan misalnya antara herbisida daun atau foliar applied herbicide dan herbisida tanah atau soil acting herbicide. Misalnya saja yang pernah kita lakukan adalah antara paraquat dengan diuron. Teknik herbisida daun herbisida dengan herbisida tanah dengan maksud bahwa herbisida daun akan mengendalikan gulma yang sudah tumbuh, kemudian herbisida tanah akan bereaksi di tanah, aktif di tanah, dan mengendalikan biji-biji gulma serta kecambah gulma yang baru tumbuh. Sehingga begitu disemprot, gulma yang ada di atas permukaan tanah sudah terkendali, dan biji-biji gulma yang ada di bawahnya yang kemungkinan akan tumbuh sesudah gulmanya mati akan juga dapat kita kendalikan dengan herbisida soil acting herbicide. Kemudian teknik herbisida juga dilakukan untuk memperluas spektrum pengendalian pada beberapa tanaman tertentu. Misalnya gabungan antara atrasin ditambah mesotrion untuk memperluas pengendalian gulma pada tanaman jagung. Kemudian piperofos ditambah avirosan juga untuk memperluas pengendalian gulma pada tanaman padi. Selanjutnya ada piperopos ditambah dengan 2,4-D juga untuk tanaman padi. Kemudian metilmetsulfuron ditambah 2,4-D juga untuk tanaman padi dan sebagainya. Syarat-syarat untuk tank mix setelah kita bicarakan mirip dengan syarat-syarat untuk tank mix pada pengendalian. Maksud saya syarat-syarat untuk tank mix pada pencampuran untuk memperluas spektrum pengendalian mirip-mirip saja dengan tank mix pada pencampuran untuk menghemat tenaga dan waktu aplikasi, yakni bahwa OPT sasaran sama kelompoknya tetapi beda spesiesnya. Kemudian bahan aktif yang dicampurkan cocok untuk masing-masing OPT yang menjadi sasaran aplikasi. Kemudian bahan aktif kedua formulasi boleh dicampur. Yang selanjutnya dosis dan konsentrasi untuk masing-masing produk tidak boleh dikurangi. Dan untuk tank mix, formulasi yang dicampur secara fisik kompatibel satu dengan lainnya. Syarat pencampuran untuk tank mix adalah bahwa pertama kita harus tahu dulu bahwa bahan aktif dari masing-masing produk itu cocok bisa dicampur. Kemudian kita juga harus melakukan tes kecil apakah formulasinya bisa dicampurkan. Langkah-langkah untuk pencampuran teknik untuk memperluas spektrum pengendalian adalah seperti bawah ini. Bahwa memperluas spektrum pengendalian pada dasarnya kita mencampur fungisida dengan fungisida atau insektisida dengan insektisida atau herbisida dengan herbisida. Kemudian kita harus melakukan penelitian apakah bahan aktif dari masing-masing produk boleh dicampur, dan selanjutnya kita juga harus melakukan tes apakah formulasinya bisa kompatibel. Dengan ciri-ciri adalah bahwa campuran tidak mengendap, campuran tidak memisah, campuran tidak menggumpal, warna tidak berubah, dan suhu tidak naik. Sekian dulu untuk saat ini. Lain kali kita akan melanjutkan dengan presentasi campuran untuk meningkatkan daya bunuh atau efikasi pestisida. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.